Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok PPL SMAN 21 Surabaya. Kali ini kami akan mempresentasikan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual topik 2 pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok SMAN 21 Surabaya ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama yakni saya sendiri, Nike Narasati. Kemudian yang kedua Nova Alfi Laili Rahma. Yang ketiga Nurma Agustina. Dan yang keempat Nurul Farida. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat. Dan yang ketiga, profil belajar. Tomlinson menjelaskan bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi termasuk sebuah rencana proaktif guru dalam menyiapkan cara untuk mengakses kemampuan siswa dengan memberikan berbagai pendekatan pada konten, proses, dan produk. Kemudian kami akan membahas pembelajaran berdiferensiasi konten. Apa itu berdiferensiasi konten? Pendekatan konten adalah diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten sendiri adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Pembelajaran konten merupakan hal yang esensial dalam pembelajaran. Konten ini ditujukan untuk membantu siswa dalam memahami materi. Pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi peserta didik. Selanjutnya yaitu diferensiasi konten. Pada aspek konten dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, seorang pengajar atau guru melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik dalam proses pembelajarannya. Jadi konten ini merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan kepada peserta. Ada 3 aspek yang harus dilakukan guru sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi konten, yaitu fokus pada kesiapan belajar siswa, minat belajar, serta profil belajar. Apa yang dimaksud dengan kesiapan belajar? Kesiapan belajar merupakan kapasitas dan kemampuan murid untuk mempelajari dan memahami materi baru. Dengan kesiapan belajar, guru berusaha mengajak murid untuk mengikuti proses pembelajaran yang keluar dari zona nyaman mereka, tetapi tetap dengan dukungan lingkungan belajar yang benar serta fasilitas yang memadai agar murid dapat menguasai suatu materi baru. Maka dapat dilihat dari kemampuan awal peserta didik. Aspek yang kedua yaitu minat peserta didik. Berdasarkan minat peserta didik, guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil peserta didik. Jika dilihat dari aspek profil peserta didik, guru memastikan peserta didik belajar sesuai dengan modalitas belajarnya. Maksudnya adalah belajar dengan modalitas visual, misalnya guru memberikan materi dalam bentuk gambar. Peserta didik dengan modalitas belajar auditori dapat diberikan materi dalam bentuk audio, serta modalitas belajar kinestetik, guru dapat menggunakan pekerjaan yang sesuai dengan materi pembelajaran sehingga siswa itu bisa melakukan sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh diferensiasi konten. Nah, adapun contoh diferensiasi konten yakni sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, misalnya dari buku materi pembelajaran atau dari sumber internet. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa. Selanjutnya, membebaskan siswa memilih sumber belajar, baik dari sarana audio, visual, ataupun audio visual. Kemudian mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pola berpikir. Yang selanjutnya, meminta siswa untuk mengambil nilai moral dari film atau video yang berkaitan. Yang terakhir, membuat konten TikTok ataupun sosial media yang lain yang berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru. Oke, di sini saya akan memberikan tips membuat pembelajaran dengan pendekatan konten. Yang pertama adalah kontekstual. Nah, konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami siswa. Nah, konten harus berdasarkan kebutuhan siswa.
Informasi yang beragam juga langsung ditunjukkan pada konteks pembelajaran yang sesuai. Ketika membuat konten, pastikan siswa akan dapat memahami apa yang mereka ingin ketahui dan apa yang harus diketahui. Ya, yang selanjutnya yakni tips membuat pembelajaran dengan pendekatan konten. Yang pertama, yakni sebaiknya mudah dipahami dan interaktif. Jika memungkinkan, buat pengalaman belajar yang menyenangkan melalui interaktif dan eksperimen. Berikan ruang bagi siswa untuk eksplorasi, biarkan mereka bermain dengan ide-ide terlebih dahulu, tanpa konsekuensi dari atau kekhawatiran tentang kesalahan. Sebelum beralih ke pengajaran yang lebih formal, pengajar saat ini tidak hanya membagikan ilmunya lewat ceramah, tetapi juga mampu merancang dan membuat pembelajaran dengan pendekatan konten yang dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi. Dengan memanfaatkan pembelajaran dengan fasilitas platform tertentu, misalnya Google Classroom dan fasilitas lain di Google, akan lebih memudahkan siswa dalam memecahkan permasalahan karena dengan gaya belajarnya sendiri. Yang selanjutnya yakni merancang pembelajaran pada pendekatan konten yang meningkatkan kolaborasi. Sering guru lupa mendesain pembelajaran konten untuk kolaborasi. Untuk itu, perlu melihat materi pembelajaran yang dapat menstimulasi inquiry dan percakapan untuk siswa yang mempelajari. Menstimulasi dengan pertanyaan akan menghasilkan diskusi yang sesuai. Percakapan akan membawa kepada jawaban benar dari pertanyaan tersebut. Seperti apa materi yang dapat menstimulasi inquiry, kita lihat pertanyaan berikut. Orang yang telah divaksin akan terhindar dari COVID-19. Pertanyaan ini tentu akan menggiring siswa dengan menanyakan, apa iya sih? Kemudian bagaimana orang-orang yang meninggal karena COVID-19 padahal sudah divaksin? Ini yang dimaksud dengan materi yang dapat menstimulasi inquiry dan percakapan siswa yang mempelajari materi atau pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya yakni pembelajaran berbasis konten di SMAN 21 Surabaya yang kami laksanakan selama PPL. Ini contohnya sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran report text dilakukan terlebih dahulu agar siswa mendapat konsep report text dengan jelas. Guru memberikan pemahaman kepada siswa tentang social function, generic structure, dan language features pada report text. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan dipakai dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa pada materi report text. Setelah memberikan penjelasan secara detail tentang report text dan pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan contoh teks berbentuk report dan bagaimana cara menulis report text. Setelah kegiatan tanya jawab antara guru dan siswa tentang menulis teks berbentuk report berlangsung, siswa mulai melakukan perintah guru menuliskan report text berbahasa Inggris. Dimulai dengan memilih konten materi yang diberikan sesuai dengan minat.